ada sepasang suami istri bernama Ibu Patricia dan Bapak Joy datang ke Puskesmas Melati untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada kehamilan sang istri. Mereka masuk dan Bapak Joy langsung menuju bagian pendaftaran. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau daftar istri saya periksa kandungan. Kalau begitu boleh saya lihat kartu pesertanya untuk saya lakukan pendataan. Pendataan sudah selesai, Bapak bisa langsung menuju poli kandungan yang berada di sana dan mengantri sesuai nomor urutan. Ya Bu, makasih. Sama-sama Bapak. Dek, gimana? Masih lemas? Lumayan mas, sedikit lemas. Tak apa-apa, sabar ya. Nanti bilang keluhannya ke bidan. Ya mas. Selang beberapa menit kemudian, Atas nama Nyonya Patricia, silahkan masuk. Saya Bu, silahkan. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi Pak, Bu, monggo silakan duduk. Terima kasih Bu. Dengan Ibu siapa? Bisa disebutkan namanya? Dengan Ibu Patricia. Baik, untuk pemeriksaan kali ini nanti akan dilakukan pemeriksaan vital sign yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tekanan darah, suhu tubuh, dan juga ada pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan urin, cek golongan darah, dan juga HB. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, untuk yang pertama dimulai dengan pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan. Bisa ngikutin saya di sini. Bidan Hani menuntun Ibu Patricia menuju timbangan dan alat ukur tinggi badan. Selanjutnya, melakukan pengukuran dan diberitahukan hasilnya secara langsung. Ini Bu, untuk timbangannya di sebelah sini. Bisa dilepas dulu alas kakinya. Baik Ibu. Untuk pengukuran berat badan itu jangan menghadap ke bawah ya Ibu. Ibu bisa menghadap lurus ke depan. Baik Ibu. Baik, untuk hasil timbangannya berada di angka 59 ya Ibu. Bisa langsung turun. Untuk pengukuran tinggi badannya di sebelah sini. Gak usah pakai alas kaki. Oh, tidak usah. Iya. Baik, ini untuk tinggi badannya berada di angka 159 cm ya Ibu. Baik, pengukuran sudah selesai, bisa langsung duduk kembali. Terima kasih. Baik, untuk pengukuran tinggi badan dan berat badan sudah selesai. Selanjutnya ini akan dilakukan pemeriksaan cek urin, golongan darah, dan juga HB. Jadi setelah ini Bu bisa ke kamar mandi. Apakah sudah tahu bagaimana langkah untuk mengambil urinnya? Belum. Nah, nanti jadi urin pertama jangan langsung ditampung di wadah. Jadi dibuang dulu, baru urin selanjutnya baru ditampung. Nah, tapi sebelum itu nanti kita melakukan pemeriksaan untuk golongan darah dan juga HB dulu. Jadi diambil darahnya di bagian lengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Sudah. Bisa saya mulai ya? Baik Ibu. Saya izin untuk mempersiapkan dulu. Oke. Bidan Hani melakukan persiapan alat, kemudian mengambil darah dari lengan pasien yang kemudian diletakkan dalam tabung sampel darah dan diberi identitas pasien. Setelah selesai mengambil darah, Bidan Hani mempersilahkan Ibu Patricia untuk mengambil urin di kamar mandi. Baik Ibu, tangannya. Permisi ya Ibu. Permisi ya Ibu, kalau sakit bisa tarik nafas panjang. Baik Ibu, sudah selesai.
Selanjutnya, ini Ibu bisa ditekan dulu biar darahnya tidak keluar. Untuk selanjutnya ini, setelah ini pengambilan urin, dan ini nanti saya beri wadah, Ibu bisa segera ke kamar mandi. Ini Bu tempatnya. Setelah selesai mengambil urin, Ibu Patricia menuju kembali ke bidan Eca. Sudah? Bapak, ini nanti setelah ini minta tolong untuk diantarkan di lab. Nah, ini nanti Bapak tunggu dulu di sana. Setelah hasilnya keluar, baru Bapak kembali lagi ke sini. Oke, Bu. Bapak Joy mengambil sampel dan pergi ke laboratorium dan menyerahkan hasil ke petugas laboratorium dengan memberikan penjelasan tujuan pemeriksaan yang dilakukan pada sampel tersebut. Setelah memberikan sampel kepada petugas, suami menunggu hasil di depan laboratorium. Oke Pak, saya antar ke labnya. Ya Mbak. Permisi Mbak. Iya, dari poli kandungan ada sampel urin sama sampel darah. Sampel urinnya buat ngecek urin, sama sampel darahnya buat ngecek seksi sama golongan darah. Oh ya. Nanti hasilnya ditunggu sama bapaknya ya, atas nama Nyonya Patricia. Silakan ditunggu dulu Bapak. Makasih Mbak. Sementara itu, di poli kandungan, Bidan Hani melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu Patricia. Baik Ibu, jadi setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Bisa dibantu nanti berbadan di sana. Baik. Mari Bu. Mari Bu, saya bantu. Mari Bu. Jadi Ibu, ini untuk pemeriksaan yang pertama itu di bagian wajah dulu nih Ibu. Bisa dimulai dari mata. Bisa dibuka matanya. Ini seleranya putih ya Bu, bersih. Konjungtivalnya juga merah muda. Untuk hidungnya simetris, lalu ini tidak ada polipnya ya Ibu. Bisa dibantu untuk membuka mulut. Giginya ada yang berlubang ya Ibu, tapi bibirnya lembab, bisa dijulurkan lidahnya. Tidak ada pembengkakan tonsil ya Bu. Bisa minta tolong permisi ya Bu, saya buka telinganya. Baik, untuk telinganya bersih. Selanjutnya ini saya lihat untuk di bagian lehernya, bisa dibantu miring kanan kiri. Bisa dibantu sambil menelan Ibu. Apakah sakit untuk saat menelan? Tidak ada benjolan ya Ibu. Baik, sebentar, selanjutnya di bagian dada ya. Normal ya Ibu, untuk pernafasannya juga normal. Lanjut, ini saya tensi dulu ya Ibu. Perlu dibuka tidak Ibu? Iya. Baik, ini untuk tensinya 116/78 ya Bu. Selanjutnya kita melakukan pengukuran kandungan dulu ya. Bisa bantu dinaikkan dulu ya wujudnya.
Untuk lingkar lengannya ini 29 ya Ibu, 29 cm. Lanjut untuk pengukuran suhunya 35,5 ya Ibu. Ini selanjutnya nanti akan ada pemisahan fisik dari muka sampai dengan kaki. Yang pertama untuk di bagian wajah dulu ya. Bagian mata, kulit, sebenarnya putih bersih, penyelesaiannya pun ya. Lalu di bagian hidungnya ini simetris, tidak ada polip. Ini mulutnya lembab, bisa minta tolong dibuka mulutnya. Ini giginya ada yang berlubang ya Ibu, bisa minta tolong untuk dicelupkan lidahnya. Tidak ada pembengkakan tonsil ya. Selanjutnya bagian telinga, permisi ya Ibu, saya buka. Telinganya bersih, tidak ada kotoran. Lalu selanjutnya bagian lehernya Ibu, bisa minta tolong sambil menelan. Apakah ada rasa sakit Ibu saat menelan? Tidak. Tidak ada gejala juga. Baik. Selanjutnya saya periksa bagian dada ya Ibu. Selanjutnya itu pemeriksaan dada ya Ibu. Nafasnya rileks aja Bu, biasa aja. Amazing ya. Normal ya Ibu, untuk dasarnya juga normal. Selanjutnya saya cek bagian perutnya dulu ya. Sih. Jadi ini untuk posisi rahimnya ada di 4 jari di bawah pusar nih Bu. Selanjutnya bisa dibantu untuk langsung duduk aja. Jadi saya bantu. Ini kakinya di sini aja. Selanjutnya ini cek refleks ya Ibu, bagian kakinya. Terus saya cek untuk bagian varisesnya ya Ibu. Bersih ya Ibu, ini tidak ada varisesnya. Sudah. Ini pemeriksaan sudah selesai, nanti Ibu bisa kembali ke tempat duduk lagi. Mari Bu, saya bantu. Setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik, Bidan Hani dan Ibu Patricia menuju ke meja untuk membacakan hasil pemeriksaan pasien. Setelah hasil dari lab sudah keluar, Bapak Joy menerima hasil tersebut dan segera menuju ke poli kandungan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan lab ke Bidan Hani. Atas nama Ibu Patricia. Saya Bu. Bapak, ini hasil labnya bisa dikasihkan kepada yang memeriksa ya. Makasih Bu. Ya. Permisi Bu. Ini hasil lab dari istri saya. Baik, biar saya cek dulu ya. Jadi ini untuk hasil pemeriksaan normal. Tinggi rahimnya tadi berada di 4 jari di bawah pusar. Lalu untuk golongan darahnya B. Namun ini untuk HB-nya hanya 9 ya Ibu. Ini cukup, tapi merujuk ke arah anemia, jadi harus ditingkatkan lagi. Tadi untuk tekanan darahnya 116/78 dengan nadi 80, suhunya 35,5. Nah, lalu apakah ada keluhan lagi Bu, bisa diceritakan? Jadi akhir-akhir ini saya merasa mual dan muntah pada hari-hari saja Ibu. Namun mual muntahnya itu tidak yang terlalu berat. Kemudian untuk makanan saya lebih kepilih-pilih untuk mengkonsumsinya dan efek dari nafsu makan saya juga menurun Ibu. Lalu
Baik Ibu, saya mengerti. Jadi yang Ibu alami ini termasuk gejala umum pada awal kehamilan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Nah, untuk gejala yang Ibu alami ini juga bisa terjadi di malam hari. Nah, itu ada beberapa yang menyebabkan itu kayak faktor gizi, usia, terus psikologis, dan juga dukungan dari keluarga. Nah, itu termasuk tergolong normal karena masih di trimester pertama dan juga karena adanya perubahan hormon pada ibu hamil. Nah, lalu apakah yang ibu rasakan ini tuh hanya di beberapa waktu saja atau sering terjadi ibu? Mungkin cuma waktu bangun tidur saja ibu, pagi hari saja. Baik, kalau seperti itu nanti untuk penjelasan selanjutnya bisa langsung ke bidan Ica biar diberi konseling dan juga penjelasan tentang apa yang ibu alami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mama Ibu. Bapak Joy dan Ibu Patricia menuju ke ruangan bidan Eca untuk memberikan pengertian tentang konseling, dan saat sudah sampai langsung dipersilahkan untuk duduk. Permisi Bu. Mari Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu. Sebelum itu, perkenalkan saya Bidan Eca yang akan memberikan konseling pada hari ini. Nanti jika dari penjelasan saya ada yang kurang paham bisa ditanyakan deh. Jadi begini, dari data yang sudah saya baca dapat disimpulkan bahwasannya gejala yang ibu alami ini masih termasuk normal. Pada kehamilan trimester awal, emosi memang kadang kurang stabil. Cara untuk mengatasinya mungkin ibu memerlukan waktu untuk sendiri dan lebih terbuka kepada orang-orang terdekat. Peran suami dan keluarga sangat dibutuhkan saat ini bagi Patricia. Baik Ibu, saya akan lebih peka terhadap istri saya. Baik Bapak, untuk keluhan mual muntahnya apakah masih? Sudah Tiga. Baik Ibu, saya akan lebih peka terhadap istri saya. Baik, untuk keluhan mual dan muntahnya apakah masih sering? Masih Ibu. Baik, jadi untuk keluhan mual dan muntah itu dapat saya sarankan untuk mengkonsumsi jahe manis yang hangat di pagi hari setelah bangun tidur. Dan saya juga sarankan untuk Bapak dan Ibu mengkonsumsi makanan kering yang mengandung karbohidrat seperti biskuit. Dan untuk waktunya sekitar 1-2 jam, walaupun sedikit namun sering ya Ibu. Lalu saya sarankan juga untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat seperti bayam, jagung untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Oh iya Ibu, untuk HB-nya tadi termasuk rendah atau terindikasi anemia. Jadi saya sarankan untuk mengkonsumsi tablet penambah darah 1 tablet setiap hari. Dan Ibu juga bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang berdaging merah seperti daging kambing, daging sapi dan lain-lain. Baik Ibu, untuk sewaktu-waktu saya merasa pusing itu bagaimana Ibu? Untuk mengurangi rasa pusing yang Ibu alami, mungkin Ibu bisa mengatur posisi tidur menghadap ke sebelah kiri. Dan saya sarankan untuk Ibu selalu tidur siang sekitar 1-2 jam dan di malam hari sebanyak 8 jam deh. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengkonsumsi air putih sebanyak 2 liter atau sekitar 8-10 gelas air per hari. Dari penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi, apakah ada yang kurang paham dan dimengerti? Sudah, alhamdulillah sudah paham Ibu. Baik Ibu, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu boleh melakukan aktivitas selanjutnya. Dijaga deh kesehatannya, jika ada keluhan bisa datang lagi ke sini. Terima kasih.